Sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Allah yang perkasa, Kau Raja di atas segala raja. Namamu berkuasa di bumi dan di surga. Kau rela disalibkan, kuasa maut dipatahkan, bangkit dan naik ke surga, curahkan Roh Kudus-Nya. Hey! Oh, Roh Kudus tercurah melawat umat-Nya, kuasa mujizat terjadi di sini. Oh, api-Mu tercurah membakar umat-Nya, dan kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, Kau Allah yang perkasa, Kau Raja di atas segala raja. Namamu berkuasa di bumi dan di surga. Kau rela disalibkan, Kau rela disalibkan, kuasa maut dipatahkan, bangkit dan naik ke surga, curahkan Roh Kudus-Nya. Hey! Oh, Roh Kudus tercurah melawat umat-Nya, kuasa mujizat terjadi di sini. Oh, api-Mu tercurah membakar umat-Nya, dan kemenangan terjadi di sini. Oh, Roh Kudus tercurah melawat Makorem, kuasa mujizat terjadi di sini. Oh, api-Mu tercurah membakar umat-Nya, dan kemenangan terjadi di sini. Oh, Roh Kudus tercurah melawat umat-Nya, dan kemenangan terjadi di sini. Oh, api-Mu tercurah dan kemenangan terjadi di sini. Na 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 na. Na 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 na. Oh. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, yes Lord, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Katakan, Kau saja yang suci. Oh, Kau saja
yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja yang layak. Oh Yesus Tuhan, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau yang layak. Yesus kau Tuhan, kau saja yang suci. Oh Yesus, kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau saja yang suci. Oh Yesus, kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau yang layak. Yesus terima glory. Yesus kau Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Yes Lord. Haleluya. Roh Kudus dijanjikan, Kisah Rasul 1 ayat 1-8. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kata aku ini merujuk ke siapa? Ini bicara tentang penulis buku ini, yaitu siapa? Lukas. Lukas ini juga dia bilang dalam bukuku yang pertama. Buku apa? Kitab Injil Lukas. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul yang menulis sama, orangnya Lukas namanya. Menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, setelah dia mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Lukas sangat mengenal Tuhan Yesus. Dia bersaksi, dia melihat bagaimana Tuhan Yesus terangkat. Ada 500 lebih orang sekaligus yang melihat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Lukas melihat Yesus, saksi hidup. Mana yang saudara percaya? Saksi hidup atau orang yang gak pernah lihat, gak pernah kenal Yesus yang nulis? Saya heran kalau orang Kristen begitu mudah pindah, ikut agama lain. Kata dia Yesus itu bohong. Katanya Alkitab itu udah dirubah. Alkitab gak pernah dirubah Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi adalah diterjemahkan. Amin. Gak pernah dirubah. Diterjemahkan dari bahasa aslinya, Perjanjian Baru bahasa Yunani, Perjanjian Lama bahasa Ibrani, ke
bahasa Inggris, jadi King James. Itu ada terjemahannya banyak. Bukan dirubah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu, pilih mana saudara percaya atau tidak. Saksi-saksi yang menulis. Akhir zaman ini banyak sekali orang mau geser, dunia menawarkan macam-macam. Ada yang baru Kristen progresif lagi. Tanpa Yesus orang bisa diselamatkan. Loh, kalau tanpa Yesus bisa diselamatkan, ngapain Tuhan Yesus mati, ya kan? Ngapain Tuhan Yesus capek-capek pikul salib? Inti dari semuanya adalah ketika kita mengenal kerajaan Allah, kita masuk dalam kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Arti kata baptis itu dicelup. Maka orang Kristen ketika dicelup, dibaptis, keluar harus berubah. Orang melihat kita berbeda. Amin. Tidak sama dengan orang lain. Ketika saudara bekerja, melakukan sesuatu, orang lain melihat kita dan kita adalah orang yang berbeda. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi jangan nyanyi lagi, aku masih seperti yang dulu. Udah berubah. Jadi jangan sama seperti orang. Ketika kita bekerja, ketika kita memimpin, orang yang melihat kita, mereka akan bicara, orang ini beda dari yang lain. Amin. Orang ini beda. Dan mereka melihat, mereka mengenal. Selesai acara, Pak, seluruh karyawan berdoa supaya Bapak diperpanjang seumur hidup. Jadi terus jadi pimpinan kami seumur hidup. Ya bukan saya yang nentuin, yang nentuin bos. Amin. Kenapa mereka bisa bilang seperti itu? Mereka melihat berbeda. Amin. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa kita harus dibaptis dengan Roh Kudus, Bapak Saudara? Tuhan pengen kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat di Lukas 3 ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dengan rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Roh Kudus turun. Tuhan Yesus dibaptis Roh Kudus. Waktu murid-murid berkumpul di hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas mereka. Mereka dibaptis Roh Kudus dengan tanda apa? Lidah-lidah api di atas setiap orang. Ini Tuhan Yesus dengan merpati. Lalu Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus saja butuh dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia kan Tuhan. Kenapa dia butuh dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena waktu itu dia sebagai manusia, 100% Tuhan dan 100% manusia. Kok bisa gitu? Namanya Tuhan, ya bisa-bisa dia. Saya lihat ada orang protes, kalau dia Tuhan, Allah yang tidak terbatas, kenapa dia bisa jadi manusia yang sangat terbatas? Saya sering bilang, namanya Tuhan, dia mau tidak terbatas, mau jadi terbatas, ya terserah dia. Tuhan kok mati? Namanya Tuhan. Tuhan saya berani mati. Karena apa? Nanti bisa hidup lagi, bisa bangkit. Tuhan segala Tuhan. Tuhan sanggup, amin. Tapi Tuhan itu pun butuh dipimpin dengan Roh Kudus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nurut gak? Nurut. Kenapa butuh Roh Kudus? Karena kita butuh nurut pimpinan Tuhan. Tanpa pimpinan Roh Kudus
kita kemana-mana ngaco. Makanya banyak di antara kita nggak nyampe ke tujuan. Tujuannya dari sini ke sana rencana Tuhan. Roh Kudus bimbing, mula-mula mungkin jalan dari sini ya. Jalan miring-miring dikit kan, kadang-kadang miring-miring dikit ya. Miring, ke situ lagi, oke Tuhan. Ke situnya kelebihan, padahal harusnya situ. Kelebihan, mulai nabrak-nabrak, suka nabrak-nabrak gak? Nabrak itu rasanya, lah kok mentok. Bisnis ini gak jalan-jalan, kok mentok. Hidup gak jalan-jalan, kok mentok. Kayak saya kuliah gak lulus-lulus. Orang lain udah mulai lulus gitu. Saya jumlah SKS-nya aja belum tercapai, harusnya 160 zaman dulu. Saya masih 150. Tiap ngambil kuliah nggak lulus lagi, kalau nggak dibantuin asisten saya nggak lulus. Lagi tes ujian, dilihat sama asisten. Bukan gini caranya, salah ini. Oh ya terus gimana? Dia kerjain. Oh gitu, lagi ujian. Oh gini, ya udah saya kumpulin. Akhirnya lulus. Kalau enggak gitu enggak lulus saya, enggak pinter. Nabrak, karena apa? Tidak ngikutin Roh Kudus. Roh Kudus tunjukin jalan ini, kita enggak nurut, nabrak. Bisnis enggak berhasil, cari jodoh enggak berhasil. Nembak sana nembak sini ditolak terus. Ada enggak yang gitu? Enggak ada ya. Kita kan ngikutin Roh Kudus. Tuhan bilang, wah ya udah balik lagi ke sini. Balik sini jalan lagi. Kan kadang-kadang jalan itu nggak mulus ya, ada angin dikit-dikit, kayaknya enak sini. Melenceng lagi. Maka kita butuh Roh Kudus. Tuhan Yesus saja nurut dengan Roh Kudus. Dibawa ke padang gurun, nurut ke padang gurun. Kalau saya dibawa ke padang gurun, mana mau ngapain ke padang gurun? Roh Kudus saja ke padang gurun. Ngapain ke situ? Udah banyak ular berbisa, panas, kadal gurun, terus macem-macem, kalajengking, ngapain? Mendingan di kota, enak-enak diem. Minum di Kana itu kan anggurnya enak, terus roti segala macam. Tapi Tuhan Yesus nurut ke padang gurun. Dibawa 40 hari, 40 malam berpuasa. Tapi taat. Jadi kita butuh Roh Kudus supaya apa? Tuhan tuntun, kita juga taat. Karena apa? Gak cukup kita hanya datang ke gereja Bapak Ibu Saudara. Tuhan bentuk kita, Tuhan ajar kita. Jadilah warga negara kerajaan Allah. Maka Tuhan Yesus harus dibaptis dengan Roh Kudus. Tanpa itu kita gak bisa. Pura-pura rajin ke gereja pun gak membuat kita pengikut Kristus. Harus penuh dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Mereka bayangin, kalau Yesus yang jadi raja, enak gak jadi warga negara Israel? Enak gak? Jawab yang keras. Kita kan warga negara kerajaan Allah, Tuhan Yesus rajanya. Enak gak? Jangankan makan siang gratis, makan siang, pagi, siang, sore, malam gratis kalau Tuhan Yesus jadi raja. 5 roti 2 ikan buat ngasih makan 5.000 orang. Coba ke Indomaret situ sebentar beli roti, semua roti yang ada di situ bawa ke sini, Tuhan Yesus doain, yang terjadi apa? Ini pulang semua bawa roti 12 bakul. Kalau Tuhan Yesus jadi raja, perlu rumah sakit nggak? Perlu BPJS nggak? Kalau Tuhan Yesus jadi raja, nggak perlu. Ada yang sakit, kumpul sini yang sakit jantung sini, yang sakit ginjal sebelah sini, yang sini sakit hati, oh boleh juga lah sebelah sini. Yang ini sakit apa lagi? Sakit kulit, panu, kurap, kudis segala macam, yang ngumpul lah, biar nggak nular ke yang lain. Yang Tuhan Yesus lakukan apa? Sembuh semua dalam namaku. Kan itu Tuhan Yesus yang ngomong. Dalam namaku sembuh semua. Sembuh. Tuhan Yesus jadi raja nggak perlu seperti itu.
nggak perlu BPJS, nggak perlu rumah sakit. Terus nggak perlu apa lagi? Kalau ada bencana alam, gimana? Ada topan badai, Tuhan Yesus tinggal bilang, diam dan tenanglah. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi bukan Tuhan Yesus yang melakukan, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kamu akan menerima kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Untuk melakukan yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Tujuannya apa? Supaya kita jadi saksi. Amin. Tuhan mau kita punya kuasa, maka Roh Kudus dijanjikan untuk kita. Supaya hidup kita tidak lemah, kita tidak takut, kita tidak khawatir, tapi karena bersama Tuhan, kita sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil buat kita. Amin. Dengan kuasa dari Roh Kudus, maka penuhlah dengan Roh Kudus. Amin. Kalau tanpa Roh Kudus kita jalan ke sana salah, ke sini salah, ke situ salah. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang akan menunjukkan jalan kita sehingga tujuan hidup kita tercapai. Kita mengalami keberhasilan dalam hidup kita, berhasil secara rohani maupun secara jasmani, secara sekuler, pekerjaan kita Tuhan berkati. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan padamu. Bersama Roh Kudus engkau akan berhasil menjadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak turun. Dan apa saja yang kau perbuat akan Tuhan buat berhasil. Amin.